Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Desa Tumba Lemah Mayit. Cerita ini ditulis oleh akun X bernama Diuseta Story. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Dan kini seluruh desa membiarkan setan itu membunuh Mas Karto, Yatmo, dan Paidin. Kepala mereka jelas tergenggam di tangan makhluk terkutuk yang mereka puja, dan seluruh warga desa masih melantunkan mantra-mantra pemujaan untuknya. Asri, kamu harus hentikan ini, Sri. Setan itu sudah membunuh teman-teman kalian. Dipta mencoba meyakinkan Asri. Cukup, Mas. Dewa kami kalian anggap setan. Mereka bertiga itu mati karena kamu, Mas. Jangan memutarbalikkan fakta, balas Asri. Aku semakin khawatir mendengar jawaban dari Asri. Sepertinya usaha Dipta menghentikan warga desa tidak akan cepat. Makhluk itu mencoba mengempaskan tubuhku. Beruntung aku cukup cekatan menghindari serangannya. Hati-hati, setan itu bukan hal terburuk di desa ini. Ada sosok bernama Raden Kiri Sangkur yang akan bangkit dari tanah terkutuk ini, ucap Chandramukti. Hah? Dari mana kau tahu? Tanyaku. Di semestamu, Danan juga berurusan dengan desa ini. Takdir kalian benar-benar gila. Apa? Di semestaku? Apa Pak Klik dan Danan dalam bahaya? Tenang, mereka sudah aman. Kita fokus pada desa ini dulu. Ku ceritakan nanti. Sial. Kami saja belum mendapatkan cara untuk mengalahkan setan yang tidak dapat kami sentuh ini. Sekarang, Chandramukti malah memberi kabar yang tidak mengenakan tentang keberadaan sosok lain yang lebih mengerikan. Tolong Mas Dipta, matilah, agar kami juga diizinkan untuk mati. Rintih kepala Mas Karto. Sakit, tolong matilah Mas. Kepala Paidin turut merintih kesakitan, sementara kepala Mas Yatmo masih menjadi mainan makhluk itu. Aku geram, bagaimana caranya kepala itu masih bisa hidup tanpa tubuhnya. Lihatlah kekejaman kalian, ucap Mbak Yasmin. Ah, kalian ini goblok apa gila sih? Teriakku kesal. Aku tidak sudi mati di tangan makhluk ini demi kalian. Tapi aku janji akan menyelamatkan jiwa kalian walau harus mati. Mendengar teriakanku, Dipta dan Danan terhenti dan menoleh sejenak ke arahku. Jawaban yang bagus. Sebentar lagi aku selesai. Siap-siap, ucap Danan. Api putih membara membakar kuil batu yang menjadi tempat Danan meruat tengkorak hitam itu. Apa yang kau lakukan? Teriak Mbak Yasmin. Menyelamatkan desamu, balas Danan dengan laganya. Sungguh jauh berbeda dengan gelagat Danan yang ku kenal. Dusta, kalian adalah orang-orang terkutuk yang ingin memusnahkan desa kami, teriak Mbak Yasmin. Sukma Genih, mengamuklah, teriak Danan yang terlihat sangat kesal dengan ucapan Mbak Yasmin itu. Seketika kerisnya menyala dan api putih yang membakar kuil itu menjalar membentuk retakan yang membara di seluruh tanah desa. Apa yang kalian lakukan? Kalian hendak membakar desa kami, ucap warga desa yang mulai panik. Saat itu warga berhamburan, mantra-mantra mereka terhenti. Namun suara jeritan terdengar di sekitar mereka. Hentikan siksaan ini. Lepaskan kami. Kalian orang-orang terkutuk. Suara itu terdengar dari dalam tanah yang terbakar api dari keris Sukma Geni.
Secara serentak tiba-tiba seluruh desa sudah dipenuhi makhluk-makhluk mengerikan. Pocong, mayat hidup, kepala melayang, dan tubuh-tubuh yang tidak utuh. "Apa-apaan ini, Danan?" teriakku. "Bu, keluarin saja semua setan, arwah, gentayangan, dedemit, semua yang terikat di tanah terkutuk ini keluar!" teriak Danan yang sepertinya sudah tidak mampu lagi menahan kesabarannya. Semua warga ketakutan, bau amis tercium pekat, suara tangisan, teriakan semua melengking di telinga kami semua. Ini gila, jumlah makhluk-makhluk itu bahkan berlipat-lipat dari jumlah warga desa. "Cih," Mbak Yasmin meludah. "Memangnya kenapa? Kami sudah terbiasa hidup berdampingan bersama mereka." "Itu menurutmu?" Raut wajah warga berkata lain, teriak Dipta. Memang benar, mungkin warga desa sudah terbiasa melihat roh-roh yang melintas di sekitar mereka. Tapi walau begitu mereka pasti tidak menyangka bahwa selama ini mereka hidup bersama makhluk mengerikan sebanyak ini. Danan yang sudah termakan emosi berjalan ke arah Sang Hyang Prawana itu. "Ini yang terjadi pada keluarga, saudara, teman, dan seluruh warga yang telah mati. Tanyakan sendiri pada mereka keselamatan apa yang diberikan oleh setan biadab itu," teriak Danan. Gila, aku tidak menyangka Danan sampai berpikir seperti ini. Beberapa dari warga mulai mengenali roh-roh dan jasad yang berada di sekeliling mereka. Eyang," Asri menatap ke seorang nenek yang memeluk kepalanya sendiri. "Jangan panggil aku eyangmu. Kamu membuatku seperti ini. Ini sakit, Asri. Sakit. Jiwa Eyang hanya menjadi bulan-bulanan mereka," rintih nenek itu. "Kalian mempersembahkan kami pada setan. Kalian juga harus merasakan siksaan ini." Wajah seluruh warga desa pucat. Mereka pasti tidak menyangka melihat pemandangan ini. Saat itu Mbak Yasmin terlihat kebingungan. Dari situ aku bisa menebak siapa pemegang kunci dari segala permasalahan di desa ini. "Wanasura!" Sekali lagi kekuatan Wanasura merasuk ke dalam tubuhku. Chandra Mukti membentuk sebuah kabut yang menutupi tubuh Sang Hyang Prawana itu. "Rasakan desa busuk!" teriakku. Tanah pun bergetar. Sosok setan yang mereka anggap dewa itu pun terjatuh dan tumbang. Warga desa dan Mbak Yasmin tidak percaya dengan apa yang ada di hadapan matanya. Tidak mungkin dewa bisa kau perlakukan seperti itu," teriak Mbak Yasmin melihat Sang Hyang Prawana terjatuh di tanah. "Oh, lanjutkan mantra kalian. Ini semua terjadi karena kalian," ancam Sang Hyang Prawana. Beberapa warga mulai ingin membaca mantra lagi. Namun mereka ragu. "Kalian masih ingin menyembah makhluk itu? Konyol, ada sosok Tuhan yang lebih berkuasa dan lebih layak untuk disembah," teriak Dipta. Warga desa terhenti, namun Sang Hyang Prawana semakin murka. "Manusia brengsek!" Sang Hyang Prawana mengamuk dan mengincar Dipta. Namun sebelum itu terjadi, sekali lagi aku memukul tanah sekuat tenaga dan setan itu terjatuh kesakitan. "Apa yang kau lakukan?" Mbak Yasmin masih tak percaya bahwa aku bisa mengimbangi setan itu. "Apanya yang tidak bisa disentuh? Sosok yang mengaku dewa itu hanya menukar keberadaannya dengan bayangannya. Akal-akalan bodohmu sudah ku ketahui," balasku. Benar, aku menyadari itu ketika api dari keris Sukumageni Danan menjalar di tanah. Bayangan itu seperti seolah mencari cara untuk menjauhi api putih yang menjalar itu. "Berarti sejak awal kalian menginjak-injak dewa kalian sendiri," tawa Danan. "Benar juga." Dipta sedikit mulai berani tertawa. "Sudah cukup, aku harus segera menyelesaikan semua ini." "Mbak Yasmin, bawa pemanggil semua teman-temanmu. Kita selesaikan semua di sini," ucapku. "Apa maksudmu?"
tidak usah berlagak bodoh. Panggil penjaga makam itu. Dan bila sosok Raden Giring Sangkur itu benar ada di sini, bawa mereka ke hadapanku, teriakku. Wajah Mbak Yasmin berubah kesal. Ia kini berdiri di sebelah Sang Hyang Prawana bersama setan-setan penghuni lemah mayit ini. Danan menghampiriku dan kami berdua berdiri berhadapan dengan mereka, membelakangi warga desa yang saat ini masih kebingungan. "Cih, keluar Ki Puger!" teriak Mbak Yasmin. Benar saja, sosok kakek penjaga makam yang sebelumnya berhadapan dengan kami muncul di salah satu sudut desa. "Benar firasatku, seharusnya aku habisi saja mereka di makam Prawana," ucap kakek yang dipanggil Ki Puger itu. Mana sosok yang kau maksud, Candramukti? Siapa? Raden Giring Sangkur?" tanyaku. Aku mencari ke seluruh setan-setan itu dan sepertinya memang tidak ada sosok lain selain mereka. Candramukti terlihat berpikir keras. "Apa sosok itu tidak bersemayam di desa ini?" "Tidak. Akar dari desa ini sama," gumam Candramukti. "Gak usah dipikirin, Cayo. Kalau dia muncul tinggal kita urus belakangan," ucap Danan. Benar ucapan Danan. Saat ini mengurus semua makhluk yang berada di hadapan kami sudah cukup merepotkan. "Dipta, jaga warga desa, biar aku tenangkan arwah-arwah warga desa ini agar tidak menjadi tumbal mereka lagi," perintah Danan. Dipta mengangguk, sementara Candramukti maju dengan mata tombak yang melayang di sekitarnya. Hal itu sedikit membuatku bernostalgia mengingat Pak Kuswara dan Mbah Wira. Mata tombak Candramukti pun melesat menembus kepala yang melayang dan setan-setan yang mengepung desa ini. "Aku urus setan-setan gentayangan ini," ucapnya. Tunggu. Terus aku yang disuruh ngelawan Dewa Dadungan sama pasangan kakek nenek ujur ini?" protesku yang merasa terjebak. "Makasih lo Cayo," ledek Danan. Aku hanya menggeleng kesal melihat inisiatif mereka. Tapi mau bagaimana lagi? "Prawana, warga desa ini sudah terhasut. Mereka tak berguna lagi. Kita makan saja mereka," perintah Ki Puger. "Baik, tapi aku butuh tubuh," balas Sang Hyang Prawana dengan suara nafasnya yang berat. "Akan kuambilkan satu," jawab Ki Puger. Kejadian yang terduga tiba-tiba terjadi di hadapan kami. Tangan Sang Hyang Prawana mencekram tubuh Mbak Yasmin. "Prawana, jangan gila, dia ibumu," teriak Ki Puger panik. Namun sosok makhluk hitam itu tak peduli. "Tangan!" Setan itu memakan tangan nenek yang sudah berumur sangat tua itu. "Hentikan, sakit!" teriak Mbak Yasmin. "Kaki!" Darah bermuncratan dari tubuh Mbak Yasmin yang menjadi sandapan makhluk itu. Benar saja, wujud hitam itu mulai memiliki bentuk yang jelas. Ia tidak lagi bersembunyi di balik bayangan dan mulai mendapatkan tubuhnya. "Enak, daging ibu enak. Kenapa kalian hanya memberiku daging sampah itu selama ini?" Aku bergidik ngeri mendengarnya. "Ya sudah, jika itu maumu, sekarang habisi mereka," balas Ki Puger yang seolah tidak begitu peduli dengan Mbak Yasmin. Ki Puger pun mulai waspada. Ia pun meneteskan darahnya ke tanah sambil terus mengulang-ulang mantra yang tidak dapat ku dengar dengan jelas. Ada sesuatu yang mengerikan yang berasal dari tubuhnya. "Sudah ku bilang, jangan sia-siakan darahmu," teriak setan Prawana itu. Baru saja selesai menyadap ibunya, setan itu mencoba menangkap Ki Puger. Namun Ki Puger sudah waspada dan mengelak menjauh. "Aku tak selemah ibumu. Kekuatanmu berasal dariku," ucap Ki Puger. Ki Puger pun melompat dan meludahi wajah Prawana. Dan seketika wajahnya membara dengan api berwarna hitam. "Panas!" teriak Prawana. Aku tersenyum kecil.
Ini hal bagus, ada perpecahan di antara mereka. Serang! Ngapain diam aja? Teriak Danan yang protes saat melihatku mengambil posisi duduk di atas batu sambil membenarkan posisi sarungku. Lah, sabar, nonton dulu. Tak, aduh. Sebuah batu melayang tepat di kepalaku. Kurang ajar gue, Nan. Sepertinya Danan mulai kesal melihat tingkahku. Tapi yang kulakukan ini memang benar. Daripada aku harus menghabiskan tenagaku, sebaiknya aku menonton drama keluarga The Demit ini. Sepertinya aku bisa menebak akhir dari perdebatan mereka. Ki Puger benar-benar sosok yang sakti. Seandainya ia tetap menggunakan ajian itu saat di pemakaman kemarin, mungkin kami akan kerepotan. Aku ini dewa, kalian hanya alat untuk melahirkanku, teriak Prawana dengan penuh amarah. Aku menoleh sekilas ke arah warga desa. Saat ini sepertinya mereka sudah mengenali siapa lawan dan siapa kawan. Asri, dewamu ngambek tuh, ledekku. Mas, jangan gitu, bela Dipta. Aku hanya tertawa sambil menggeleng membayangkan bagaimana mereka memuja sosok setan yang ternyata kelakuannya seperti bocil ini. Kalian harusnya sudah sadar kan kalau nggak bisa menandingiku. Bukan berniat sombong, namun aku hanya mencoba memprovokasi mereka. Cih, bocah sombong. Kita urus urusan kita nanti. Prawana, habisi dulu mereka, perintah Ki Puger. Baik. Kini Prawana menurut. Kekuatan hitam yang begitu menekankan kini mendekat ke arahku. Ia memimpin di hadapan Prawana untuk memulai serangannya. Isi perutmu akan menjadi hitangan penutup Prawana, gertak Ki Puger. Aku bersiap dengan kuda-kudaku menghadapi serangan mereka berdua. Tangan setan Prawana itu mengayun. Serangan mereka berdua tidak lagi sampai ke arahku. Darah Ki Puger bermuncratan di tangan Prawana. Terkutuk kau Prawana, terkutuk. Aku yang menciptakanmu. Aku yang memohon kelahiranmu pada penguasa Setra Ganda Mayit. Setan itu tidak peduli. Ia tidak menyia-nyiakan setetes pun darah Ki Puger. Ia memerasnya, memelintir tubuhnya hingga suara gemertak tulang Ki Puger terdengar. Ah! Nyawa Ki Puger pun melayang di tangan anak gaibnya itu sendiri. Darah Ki Puger kini menyatu dengan sosok terkutuk itu. Dan saat itu juga aura mencekam yang sebelumnya dimiliki Ki Puger kini berlipat-lipat memancar dari tubuh setan Prawana itu. Sudah kuduga akan menjadi seperti ini, gumamku. Sudah beberapa kejadian seperti ini terjadi di hadapan mataku. Aku ingat bagaimana Gandara Barwa dulu memakan tubuh dukun yang membangkitkannya, atau Batara Naga yang akan memakan tubuh Ki Ronggo Kupolo dulu. Setan tidak memiliki rasa belas kasihan. Tidak ada yang namanya iblis patuh pada manusia. Tidak ada yang namanya manusia mampu memerintah iblis. Itu hanya tipu daya mereka yang memanfaatkan nafsu dan kebodohan manusia. Pada akhirnya mereka hanya akan bernasib mengenaskan, entah saat masih hidup atau setelah mati. Bayangan Sang Hyang Prawana hilang. Sepertinya ia kembali pada wujud aslinya sang setan yang sesungguhnya. Sayang sekali, padahal aku sempat berpikir menyerang bayangannya dengan membabi buta pasti akan cukup asik. Sudah, tanya aku. Nafas setan Prawana itu terdengar begitu berat. Terima kasih sudah menunggu untuk mati. Hembusan angin yang begitu kencang menerbangkan tubuhku hingga terpental. Seluruh warga desa pun tercerai-berai tertiup hembusan angin itu. Petir menyambar bersama turunnya hujan badai yang besar. Aku langsung menyadari bahwa cuaca ini adalah ulah Prawana. Hentikan! Aku melompat sekuat tenaga, menembus badai dengan tenaga Wanasura. Pukulanku berhasil menjangkau tubuhnya. Namun seranganku tak berdampak banyak padanya. Sebaliknya, ada sesuatu yang menyelimuti tubuhnya yang membuatku merasa terganggu.
Setan perawana itu pun menertawaiku. "Setan brengsek!" Aku berteriak untuk menguatkan kesadaranku. Berkali-kali aku mendaratkan pukulan. Seranganku hanya mampu membuatnya sedikit mundur tanpa membuatnya merasakan sakit. "Bodoh, manusia bukan lawan untuk seorang dewa." Setan perawana itu membalasku dengan mengerang begitu keras, hingga suaranya membuatku terpendal. "Sial," kurutuku. Aku kembali berdiri dan mencoba sekali lagi. "Dewa? Bahkan kerajaan demit Setra Ganda Mayit pun sudah pernah kami hadapi," ucapku. Berkali-kali pukulanku mendarat di tubuh makhluk itu. Walaupun kali ini aku bisa menyentuhnya dengan mudah, ternyata kekuatanku dan Wanasura pun tak cukup untuk mengimbanginya. "Omong kosong." Makhluk itu tak mempercayai ucapanku. Kali ini ia mencoba menangkapku. Namun beruntung kelincahan Wanasura masih lebih cepat dibanding tangan Prawana. Ia gagal meraih tubuhku. Badai semakin kencang menerpa desa ini. Atap-atap bangunan pun berterbangan dan guntur bergemuruh. "Gila, kekuatannya menggerakkan alam," ucap Chandramukti. Setan perawana itu meratap ke arah warga desa dan mulai mengincar mereka. "Karena kalian, aku harus memanen semua manusia di desa ini malam ini," ucapnya. "Jangan bercanda." Dah. Kali ini pukulanku mendarat di wajahnya. Aku tak memberinya kesempatan untuk bergerak ke arah warga desa. "Minggir!" Sebuah pukulan menghantam tubuhku. Aku menahannya dengan kedua tanganku. Namun aku masih terpental hingga tubuhku menjatuhkan rumah warga. Aku ingin bergegas berdiri untuk kembali menghadapinya. Namun aku tertahan dengan sesuatu yang tiba-tiba muncul di belakangku. "Tunggu sebentar, Le. Sebentar lagi." Suara seorang nenek terdengar di belakangku. Aku menoleh dan mendapati seorang nenek berambut putih panjang risana. Maksud nenek? Teman kecilmu sedang melakukan sesuatu." Sepertinya aku mengerti apa yang nenek itu maksud. Yang ia maksud pasti Kliwon. Walau begitu aku masih harus menahan makhluk itu agar tidak menyentuh warga desa. Saat langit bergemuruh, tiba-tiba Kliwon melompat dari atas pohon dan berhadapan dengan sosok raksasa itu. Ada sesuatu yang dibawa oleh Kliwon. Sebuah benda menyerupai cawan batu. "Kliwon, apa itu?" tanyaku. Belum sempat memahami maksud Kliwon, setan perawana itu terlihat marah. Sepertinya benda itu berhubungan dengan dirinya. Suara gendang terdengar di sela-sela rintikan hujan yang semakin deras. Sang kakek penabuh gendang itu tiba-tiba muncul dan duduk dengan santainya di atas atap rumah tempatku terjatuh tadi. "Cawan batu itu tempat pernikahan darah antara Mbak Yasmin dan Ki Puger. Di tempat itu ditemukan pasti ada kuburan janin Prawana," ucap kakek penabuh gendang itu. Aku melihat Danan yang urusannya sudah hampir selesai menenangkan roh-roh itu. "Danan, jauhkan setan itu dari warga desa," teriakku. Mau kemana?" Aku tak menjawab dan hanya meminta Kliwon menunjukkanku di mana tempatnya menemukan cawan batu ini. "Oh, tenang Cayo, warga desa aman di sini," balas Danan lagi. Aku sedikit curiga dengan perkataannya itu. Seakan aku menoleh ke belakang. Ternyata setan perawana itu memilih untuk mengejarku. Sepertinya ia mengetahui niatku. "Sial kau Danan!" Hantaman tubuh setan besar itu menghancurkan rumah yang kulewati. Bahkan dahan-dahan pohon besar pun ditabrak olehnya. "Cepat Kliwon!" teriakku. Kliwon menuntutku menuju hutan yang mengarah ke tempat ritual. Kami pun menerobos hutan itu sambil menjaga jarak dari setan perawana yang menyadari niat kami. Sayangnya menjauh saja tidak cukup. "Menjauh dari tempat itu, hutan ini kuburan kalian!" teriak setan perawana itu bersamaan dengan mengamuknya badai dan longsor di hutan ini. Sial, pohon-pohon pun tumbang imbas kekuatan perawana itu.
Kami pun terjebak di tengah hutan yang tertutup pohon-pohon tumbang ini. Tapi aku tak boleh berhenti di sini. Sementara Kliwon mencari celah, aku dengan kekuatan Wanasura menyingkirkan pohon-pohon tumbang yang menghalangi jalan kami. Aku sempat mengira Kliwon akan membawaku ke altar di tempat pemakaman. Namun ternyata aku salah. Ia membawaku masuk lebih dalam lagi, hingga menemukan sebuah gua yang cukup besar. Ternyata Ki Puger mengawasi pemakaman itu dari sini, ucapku. Aku melihat gua ini difungsikan sebagai tempat tinggal. Ada bekas obor, pakaian-pakaian kotor, hingga peralatan makan. Di depan gua terdapat sebuah batu besar tempat Ki Puger meletakkan sesajennya. Di tempat itulah Kliwon berhenti. "Bagus Kliwon," pujiku. Dari arah hutan setan perawana itu menerobos dengan penuh amarah. Aku membalasnya dengan senyum sambil mengalirkan kekuatan Wanasura ke kedua tanganku. "Di sini kan tubuhmu," ucapku. Batu itu hancur berkeping-keping. Petunjuk Kliwon benar. Ada sisa-sisa kain kafan dan tulang-tulang kecil terkubur dan terawetkan di bawah batu itu. Aku mengambil sisa-sisa janin ritual itu dan membawanya ke dalam gua dan membakarnya. "Semoga dengan ini semua selesai," ucapku. Tepat sebelum setan perawan itu mencapai gua ini, tiba-tiba ia berhenti. "Manusia brengsek!" Kekuatan hitam yang didapatkan dari darah ayahnya menguap keluar dari dalam dirinya. Tubuhnya yang ia dapat dari memakan tubuh Mbak Yasmin pun menghilang. Sisa-sisa tubuh kedua makhluk malang yang melakukan perjanjian dengan iblis itu pun keluar dari tubuh perawana. Kini setan itu tak lagi memiliki tubuh. "Aku masih bisa membunuhmu." Sosok itu pun menggunakan sisa kekuatannya dengan memadatkan asap hitam yang membentuk tubuhnya. Udara di sekitar gua ini pun menghitam dan rasa sakit mulai menjalar di seluruh tubuhku. Itu baru permulaan. Setan itu ingin menghantamkan gumpalan asap hitam itu ke arahku. "Lari Kliwon!" Sial, aku terjebak di dalam gua ini. Dengan kecepatan Wanasura pun makhluk itu masih dapat dengan mudah menyergapku di luar gua ini. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba kilatan cahaya putih melesat menerjang berkali-kali ke tubuh setan perawana itu. Gumpalan asap itu menghilang. Aku mulai bisa melihat apa yang terjadi di sana. Itu roh Danan. "Danan, hati-hati, asap itu membawa kutukan," teriakku. Namun ia tidak peduli. Berkali-kali asap itu membakar, membusukkan, hingga melukai tubuh rohnya. Ia tetap kembali pulih. Si bodoh itu berhasil menggunakan jurus andalannya lagi, gumamku sambil tersenyum. Danan membiarkan tubuhnya terbakar dengan kekuatan api keris Sukma Geni. Sementara rohnya berada di sini menghabisi setan perawana dengan kekuatan keris raga Sukmanya. Pemandangan itu membuatku yakin bahwa seharusnya memang Dananlah yang akan menghentikan bencana di semesta ini. Jika itu benar, tugasku hanya memastikan bahwa ia menyadari takdirnya itu. Roh setan itu musnah dengan serangan bertubi-tubi dari Danan. Rohnya melayang dan mencari keberadaanku. Saat itu aku hanya mengangkat tangan dan memberikan jempol memuji kehebatannya. Hujan mulai berhenti. Langit pun kembali tenang dan beberapa saat kemudian matahari mulai muncul seolah menandakan akhir dari malam mengerikan ini. Pagi itu dipenuhi dengan isak tangis warga. Bukan karena bangunan-bangunan yang hancur ataupun korban berjatuhan. Namun tangis itu membawa penyesalan yang mendalam pada seluruh warga desa. Mereka melihat sendiri bagaimana nasib keluarga, saudara, sahabat, leluhur, dan orang-orang yang mereka kenal setelah kematiannya. Mereka sendirilah yang membuat orang-orang yang mereka sayangi menjadi santapan dedemit yang mereka sembah. "Eyang, maafin Asri, Karto, Paijin, Yatmo. Kali ini kami akan memakamkan kalian dengan selayaknya. Tidak, ritual itu tidak boleh terjadi lagi."
Kalimat-kalimat penyesalan itu terdengar dari mulut warga desa yang terhasut tipu daya iblis selama turun-temurun. Aku melihat Dipta di sana. Ia menatap warga desa dengan iba. Tak jarang ia menghibur beberapa warga yang hanyut dalam penyesalan. Sebelumnya ia bertanya, warga desa tidak pernah tahu seperti apa kepercayaan yang benar. Mereka hanya menerima kepercayaan ini turun-temurun dari leluhurnya. Benar, dan salah benar-benar abu-abu di mata mereka. Lantas, apakah warga desa berdosa atas ini? Yang aku tahu, Tuhan itu Maha Adil. Ia selalu memiliki cara untuk menyampaikan jalan yang benar kepada manusia terpencil apapun itu. Oleh karena itulah nabi-nabi diturunkan. Para pengikutnya, murid-muridnya, kitabnya akan menyebarkan bagaimana seharusnya jalan hidup sebagai seorang manusia. Saat melihat keberadaan makam-makam tegak kubuk itu, aku pun merasakan hal itu. Bisa saja keberadaan mereka adalah jalan Tuhan untuk sedikit menyadarkan warga desa bahwa ada ajaran lain selain ajaran yang mereka anut. Mungkin sebagian dari mereka sudah ada yang merasakan pergulatan batin dan merasakan keanehan dari ajaran yang mereka anut. Namun mereka takut dengan tradisi mereka. Aku merasa bahwa Dipta benar-benar merasa kasihan dan memikirkan desa ini. Aku tak ingin ikut campur dulu dengan kegelisahan warga desa. Biarkan saja mereka melampiaskan kesedihannya terlebih dahulu. Saat ini aku, Danan dan Chandramukti penasaran dengan beberapa sosok yang kini berada di hadapan kami. Nenek di rumah Mbak Yasmin, pemain gendang dan penari tanpa kepala. Jadi, siapa sebenarnya kalian? Apa hubungan kalian dengan keris pusaka mayat itu? Tanya aku. Saat itu kami bertiga kaget berjamaah dengan suara gendang yang dimainkan di rumah Mbak Yasmin itu. Kak, jangan bercanda, protes Danan dengan muka kesal. Mumpung masih hidup banyak-banyak bercanda. Kalau sudah mati, bercandanya nakutin. Tawa kakek itu puas. Aku kesal. Tapi ucapan kakek itu ada benarnya juga. Jangan kira desa ini menjadi mengerikan karena keris bernyawa itu. Desa ini memiliki sejarah kelam sejak awal, ucap nenek berambut putih panjang itu. Lemah mayit ya, Nek? Tanya Danan. Benar, keris itu hanya memanfaatkan kekuatan hitam dari tempat ini. Benar ucapan nenek itu. Lemah mayit adalah sumber daya gaib yang besar untuk keris itu menghimpun kekuatan. Kami penghuni desa ini jauh sebelum keris itu datang dan menjadikan kepala desa ini menjadi korban pertamanya, ucap penari itu. Kalian diam saja, tanyanya. Urusan keris itu hanya dengan manusia. Sesama setan dilarang saling menyenggol, ucap kakek itu. Bohong, bantahku. Ketahuan ya. Nenek itu melanjutkan ceritanya. Sepertinya ia lebih bisa diajak bicara dibanding kakek-kakek yang senang bercanda itu. Mereka tak akan berani mengusik kami. Kamilah penguasa lemah mayit ini yang sebenarnya, ucap sang nenek. Seketika kekuatan yang besar menekan kami di rumah ini. Suasana tiba-tiba mencekam dan membuat bulu kudukku berdiri. Ketiga sosok itu kini terlihat begitu mengerikan. Seketika kami bertiga melompat dari posisi kami dan waspada. Mereka bertiga benar-benar bukan makhluk biasa. Sudah, mereka ketakutan tuh. Ucap kakek pemain gendang itu. Sang nenek pun tersenyum dan keadaan di rumah ini kembali seperti semula. Kalian penguasa tanah ini? Tanyaku. Nggak percaya? Tanya aja sama penariku. Tawa kakek itu lagi. Gak lucu kek, suruh nanya sama yang gak punya kepala. Kesal Danan. Sepertinya Danan di semesta ini kesabarannya hanya setipis tisu. Kakek itu malah tertawa kencang melihat reaksi Danan.
Sepertinya raut wajah kesal Danan adalah hiburan yang menarik untuknya. Soal Raden Giri Sangkur. Nenek itu memulai lagi ceritanya. Nenek itu menceritakan bahwa apa yang dikatakan Chandramukti tidak salah. Memang ada sosok besar yang bersemayam di tanah ini sejak ratusan tahun yang lalu. Keberadaannya lebih dulu sebelum mereka menjadi penguasa lemah mayit. Namun saat keris pusaka mayit mendapatkan kekuatannya, ia memanfaatkan jasad Raden Giri Sangkur. Kekuatan yang seharusnya membangkitkan jasad itu diserap dan memperkuat keris pusaka itu. Dengan kekuatan Raden Giri Sangkur secara natural, setan-setan pengikut Raden Giri Sangkur pun patuh pada keris pusaka mayit itu. Kini semuanya mulai jelas. Keris itu memang membuat perbedaan signifikan antara semesta ini dan semestaku. Kenapa kalian diam saja? Bukankah sebagai Danyang kalian mempertahankan tempat kekuasaan kalian? Tanya Chandramukti. Kami tidak diam. Ada satu lagi yang merupakan bagian dari kami. Ia meninggalkan desa untuk membawa manusia lain ke tempat ini. Hal itu sudah kami lakukan bahkan sebelum keris itu datang. Ucap nenek itu. Untuk apa? Aku penasaran. Menyadarkan warga desa. Aku cukup kaget mendengar pernyataan itu. Mereka pun menjelaskan bahwa tanah terkutuk tidak harus selamanya terkutuk. Seharusnya ketika manusia yang meninggali sebuah tempat melakukan hal baik dan rajin mendoakan tempat mereka tinggal, mungkin bisa saja kutukan itu akan pergi. Kami juga ingin tenang, tapi kami harus memastikan bahwa seluruh kutukan di tanah ini sudah pergi lebih dulu, ujar kakek pemain gendang itu. Mendengar kisah itu, aku pun bertatapan dengan Danan. Tak kusangka kami akan mendengar kata-kata itu dari makhluk gaib. Seandainya keris itu tidak datang, mungkin ajaran sosok ulama yang datang bersama seekor kucing hitam itu sudah menyebar dan mengubah desa ini. Ucap nenek itu lagi. Mendengar ucapan itu, aku jadi teringat akan beberapa teman yang merupakan murid dan keturunan dari ulama dengan ciri-ciri serupa. Mungkin sosok mereka juga ada di semesta ini. Tak banyak lagi yang bisa kami gali dari mereka. Yang pasti aku dan Danan sudah mendapat cukup petunjuk untuk perjalanan kami berikutnya. Seharusnya warga desa ini sudah menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki kehidupannya. Walaupun aku juga tahu satu fakta bahwa keberadaan desa ini sebagai lemah mayit tak bisa hilang begitu saja. Mungkin saja akan datang lagi setan-setan yang ingin memanfaatkan itu. Namun apabila warga desa tetap berpegang teguh pada ajaran Sang Pencipta, aku yakin desa ini akan terlindungi dengan aman. Chandramukti sudah menghabiskan waktu cukup lama di semesta ini. Waktunya sudah tidak banyak. Dan kali ini sepertinya aku harus ikut dengannya untuk sementara waktu. Kapan kamu kembali lagi? Tanya Danan. Tidak lama, tenang saja. Aku sudah membuat daftar nama orang-orang yang mungkin juga hidup di semesta ini. Dan mereka sahabat yang baik dan dapat diandalkan. Jawabku. Aku memberikan sebuah kertas berisikan nama-nama dan petunjuk dari teman-teman yang pernah berjuang denganku di berbagai bencana selama ini. Mereka tersebar dari sudut barat Pulau Jawa hingga Pulau Bali. Semoga saja mereka masih hidup dan Danan bisa meyakinkan mereka. Danan membaca catatanku. Ia cukup kaget melihatnya. Pelintas alam, penguasa ilmu leak, penyintas ilmu rawa rontek, keturunan drama Wijaya. Ini gak bercanda kan? Orang-orang sakti ini benar ada? Tanya Danan. Aku mengangguk. Benar, dan mereka semua orang baik yang bahkan rela bertaruh nyawa dengan kita. Ucapku. Tunggu. Catatan khusus untuk nenek penyintas ilmu rawa rontek itu dibaca ya. Salah-salah kamu bisa babak belur. Danan mengernyitkan dahi mendengar perkataanku. Namun seharusnya catatan-catatanku sudah cukup untuk memandunya mengumpulkan pendekar jagat segoro demit di semesta bara. Terima kasih melihat nama Sambara di salah satu dari nama ini. Mungkin aku juga bisa mencari tahu jejak keberadaan ibu.
Saat itu Dipta menghampiri kami dengan membawa semua perlengkapannya. Sepertinya ia juga sudah siap untuk meninggalkan tempat yang pasti tak bisa ia lupakan ini. "Terima kasih mas, tanpa kalian mungkin saya akan jadi bagian dari setan-setan itu," ucap Dipta. Aku menepuk pundak Dipta sekaligus memuji keberaniannya. "Kalian hidup di bumi yang kejam, maka jadilah air mengalir yang tak goyah dengan berbagai rintangan," ucapku. Dipta mengangguk. Kami pun berpisah setelah mengantarkan Dipta ke jalur yang aman. "Cahyo, saat kau kembali, aku pasti sudah memiliki teman-teman yang kuat sepertimu," teriak Danan. Aku tak menoleh dan hanya mengangkat tanganku menjawab pertanyaan itu. Aku, Kliwon dan Chandramukti pun masuk ke dalam kabut yang dipanggil oleh kekuatan Chandramukti. Mau tidak mau aku harus kembali. Danan, Pak Klik, dan semestaku saat ini sedang membutuhkanku. Aku adalah Dipta Radita, seorang pria yang mencoba menuntut warga sebuah desa terkutuk untuk kembali pada ajaran Sang Pencipta. Dan aku yakin kelak orang tuaku akan bangga dengan pilihanku ini. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Desa Tumba Lemah Mayit yang ditulis oleh Kak Dioseta Story. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.